Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tasya Aulia Nurmayanti Rasmana dengan NIM 3012127. Di sini saya dari Prodi Teknik Informatika semester 3, perwakilan dari kelompok 5 yang akan membahas tugas bahasa pemrograman tingkat rendah mengenai menganalisa prosesor AMD dan Intel. Berikut adalah anggota dari kelompok 5, beranggotakan 7 orang. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari AMD Ryzen. AMD Ryzen adalah merek mikroprosesor x86-64 yang dirancang dan dipasarkan oleh Advent Micro Devices. AMD untuk platform desktop, mobile, dan sistem benam berdasarkan arsitektur Zen dan turunannya, terdiri dari unit pemroses sentral atau CPU dan unit pemroses terakselerasi atau APU. AMD Ryzen adalah salah satu merek prosesor terbaik untuk gaming. Selanjutnya akan dibahas oleh Ratih. Terima kasih. Saya Ratih Trisnati dengan NIM 301210018. Di sini saya akan menjelaskan apa saja kelebihan prosesor AMD Ryzen untuk gaming. 1. AMD Ryzen terintegrasi langsung Radeon Vega. Radeon Vega sudah mendukung DirectX 12 sehingga memang pas dioptimalkan untuk bermain game. Prosesor AMD Ryzen tersedia dalam 3 varian, yaitu AMD Ryzen 3, Ryzen 5, dan Ryzen 7. 3. Kualitas grafis lebih baik. Radeon Vega sudah mendukung fitur FreeSync 2.0 dan HDR sehingga tampilan grafis di layar laptop akan lebih menarik dan hidup. 4. Performa multitasking lebih stabil. AMD Ryzen 7 bisa digunakan untuk kebutuhan multitasking, misalnya saat bermain game sambil menjalankan aplikasi OBX atau Open Broadcast Software. Laptop dengan AMD Ryzen 7 hanya mengalami penurunan performa dengan kecepatan hingga 1% saja. 5. Suhu yang lebih dingin. Setiap CPU Ryzen dilengkapi dengan fitur Extend Frequency Range yang merupakan teknologi overclocking otomatis dengan bantuan pendingin berkualitas. 6. Harga prosesor AMD Ryzen lebih murah dibandingkan Intel. Nah, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Intel generasi 13 Nehalem. Nehalem adalah mikroarsitektur prosesor Intel yang termasuk di generasi pertama. Nehalem merupakan penerus arsitektur core awal yang mempunyai keterbatasan tertentu seperti tidak memiliki keahlian dalam meningkatkan clock speed, tidak efisien, dan lain-lain. Generasi pertama ini menyematkan teknologi fabrikasi 45 nanometer dan menggabungkan RAM DDR3 di chip prosesornya. Nehalem juga mengenalkan teknologi hyper-threading yang sebelumnya telah ditinggalkan khususnya untuk model prosesor Core i3 seri pertama. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nehalem adalah perangkat quad-core terintegrasi dengan cache tingkat terakhir yang inklusif dan dibagikan. Antrian pusat bertindak sebagai palang dan penengah antara 4 inti dan wilayah Uncore Nehalem, yang mencakup cache L3, pengontrol memori terintegrasi, dan tautan QPI. Dari perspektif kinerja, cache L3 inklusif adalah konfigurasi yang ideal karena menyimpan sebagian besar transaksi koherensi cache. Komunikasi ONDI memiliki manfaat dari latensi yang lebih rendah dan daya yang lebih rendah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prosesor AMD Ryzen 3 1300X.
Prosesor Ryzen 3 1300X mengemas 4 inti prosesor dengan jumlah thread sebanyak 4. Prosesor ini memiliki tingkat clock speed dasar sebesar 3,5 GHz dan memiliki fitur turbo core otomatis hingga 3,7 GHz. Apa yang hebat dari seri Ryzen adalah fitur unlock pada semua lininya. Dan itu termasuk pada seri ini. Inilah salah satu keunggulan prosesor AMD yang terbaru, di mana pilihan overclock yang sepenuhnya terbuka merupakan jawaban bagi semua kalangan. Apalagi pilihan Mobo juga hadir dengan kekuatan penuh, serta kita tidak harus memilih Mobo high-end untuk membukanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prosesor AMD Ryzen 3 1200. Prosesor AMD Ryzen 3 1200 memiliki 4 inti CPU dengan 4 thread, di mana ia hadir dengan tingkat clock speed dasar sebesar 3,1 GHz dan memiliki fitur turbo core hingga 3,4 GHz. Prosesor ini hampir sama dengan pilihan spesifikasi lainnya, di mana ia memiliki jumlah total latency sebesar 10 MB dengan pembagian sebanyak L2 sebanyak 2 MB dan L3 sebanyak 8 MB, serta hadir dengan tingkat TDP sebesar 65 W. Dan ini tentu jauh lebih ideal untuk mereka yang menginginkan pilihan yang jauh lebih sederhana, namun memiliki kekuatan penuh untuk semua aktivitas. Tidak ada banyak hal lainnya yang dapat dibicarakan, di mana umumnya fitur yang hadir pada Ryzen 3 1200 hampir sama dengan Ryzen 3 1300X, kecuali tambahan XFR. Dan tentunya untuk AMD Ryzen 3 1200 ini lebih sederhana dibandingkan AMD Ryzen 3 1300. AMD Ryzen 5. Ada dua prosesor Ryzen 5, yaitu Ryzen 5 1600X dan Ryzen 5 1500X. Meskipun sama-sama menggunakan nama Ryzen, namun keduanya berbeda. Ryzen 5 1600X hadir dengan konfigurasi 6 core dan 12, sementara Ryzen 5 1500X hanya mampu memiliki 4 core dan 8. Menarik, dua prosesor Ryzen 5 yang kami uji kali ini mampu mengalahkan dua prosesor Intel Core i5 Kaby Lake secara telak di pengujian multi-threading. Ini membuktikan jika AMD berhasil menempatkan prosesor ini di posisi yang tepat, yaitu untuk para gamer yang gemar melakukan streaming karena melakukan live streaming sambil bermain game, membutuhkan kemampuan multi-threading yang mumpuni. Jika tidak, video hasil live streaming tidak akan memiliki yang baik. Kenalkan, nama saya Lorenza Selatansya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosesor AMD Ryzen selanjutnya, yaitu Ryzen 7. Dengan teknologi simultaneous multithreading dan precision boost, Ryzen 7 untuk desktop memiliki 8 core dan 16 thread. Sedangkan pada laptop memiliki 4 atau 8 core dengan thread 8 atau 16 dan sudah mendapat dukungan Radeon Vega. Prosesor AMD dengan kode NAND Zen dirilis awal tahun ini untuk segmen notebook. Meskipun masih menggunakan arsitektur CPU Core Zen 3 seperti Vermeer, prosesor Zen ini memiliki beberapa perbedaan. Sebut saja prioritas ke power saving, adanya integrated graphics atau IGP, dan juga sedikit perbedaan lain seperti desain die dan konfigurasi cache. Nah, di sini kami akan mengulas mengenai prosesor Ryzen 7 5700G, model tertinggi dari Zen desktop. AMD menyatakan bahwa Zen desktop akan kompatibel dengan semua motherboard AMD AM4 dengan chipset 400 series dan 500 series. Seperti halnya Vermeer, Zen 3 desktop, Zen akan mendukung kecepatan RAM setidaknya DDR4 3200, tentu bisa lebih tinggi bergantung pada modul RAM atau motherboard yang kita miliki. Terlihat bahwa Ryzen 7 5700G ini memiliki performa yang cukup menarik untuk kelas harganya, di mana 5700G ini masih memiliki sekitar 80-90% dari performa
Ryzen 7 5800X yang berharga lebih mahal. Selain performa CPU yang tergolong baik, aspek cukup menonjol dari si Zen adalah performance per watt yang mengagumkan, dan juga integrated graphics yang bisa dibilang sebagai IGP terkencang saat ini. Dengan ini, pengguna yang memilih si Zen dibanding Vermeer akan kehilangan sedikit performa karena total clock speed lebih rendah, L3 cache yang lebih kecil, dan kehilangan dukungan PCIe Zen 4. Namun kekurangan ini ditukar dengan performance per watt yang tinggi dan juga solusi integrated graphics yang kencang. Itu dia penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Risma Depa. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang AMD Ryzen 9. AMD Ryzen 9 series 7900X hadir dengan fabrikasi 5nm dari TSMC dan arsitektur Gen 4. Tampilannya juga berbeda, karena kini prosesor AMD mengusung form factor untuk soket AM5. AMD mengklaim memberikan peningkat performa IFC sebesar 13% dibandingkan Gen 4 pada AMD Ryzen 5000 series. Medcom.id berkesempatan menjajah prosesor high series yakni AMD Ryzen 9 series 7900X, satu tingkat di bawah Ryzen 9 series 7950X. Performa prosesor AMD Ryzen 9 series 7900X tidak diragukan lagi. Sedikit perbandingan, AMD Ryzen 9 series 7950X yang memiliki 16 core atau 32 thread dengan frekuensi dasar 4,5 GHz dan frekuensi boot hingga 5,7 GHz. Sedangkan AMD Ryzen 9 series 9700X memiliki 12 core atau 24 thread dan frekuensi dasar 4,7 GHz dan peningkatan 5,6 GHz. AMD Ryzen 9 series 7950X dengan charge 80 MB dan TDP 170W dianggap memiliki peningkatan kinerja boot clock hingga 800 MHz dibandingkan dengan Ryzen 9 series 5950X hingga membuat peningkat kinerja hingga 29%. AMD Ryzen Threadripper Pro merupakan platform workstation modern yang memungkinkan para pekerja untuk melakukan pekerjaan terbaik kapan dan di mana organisasi membutuhkannya. Ini menghasilkan pemecahan masalah lebih cepat, menghidupkan produk lebih cepat, mengubah kecepatan dan efisiensi menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosesor Intel Core i3 12100. Prosesor Intel Core i3 12100 merupakan prosesor generasi ke-12 pada jenis prosesor Intel dan merupakan prosesor desktop kelas menengah yang didukung oleh 4 core performa dan dengan 8 thread. Inti kinerja memiliki frekuensi turbo max 4,3 GHz dan frekuensi dasar 3,3 GHz. Intel Core i3 12100 didasarkan pada arsitektur mikro Alder Lake 10 nanometer dan dengan ini CPU generasi ke-12 memiliki peningkatan IPC rata-rata sebesar 19%. IPC yang lebih tinggi memungkinkan CPU Alder Lake Mini lebih banyak kinerja pada kecepatan clock yang sama. Kekuatan dasar prosesor dari chip ini adalah 60 Watt dan daya turbo maksimum adalah 89 Watt. Mendukung 128GB memori, DDR5 hingga 4800 MT per second, dan DDR4 hingga 3200 MT per second. Fitur utama lainnya termasuk 12GB Intel Smart L3 Chase, 5GB L2 Chase, dan grafis terintegrasi Intel USD 730, dan juga memiliki 20 PCIe 4.0 dan 5.0 jalur, 8 jalur DMI 4.0.
Saya di sini akan menjelaskan Intel Core i5. Core i5 adalah prosesor komputer yang dikembangkan dan diproduksi oleh Intel. Prosesor ini tersedia dalam varian dual core dan quad core. Core i5 juga dapat digunakan di komputer desktop dan laptop, dan merupakan salah satu dari 4 jenis prosesor dalam seri i, keluarga Intel Core. Prosesor i5 pertama dirilis pada September 2009 dan generasi terbaru i5 telah dirilis pada tahun 2020. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosesor Intel Core i7. Khusus Core i7, Intel menawarkan konfigurasi hexacore dengan hyperthreading. Sebelumnya, Core i7 di PC desktop umumnya hadir dengan konfigurasi quad-core dengan hyperthreading. Konfigurasi baru ini tentu menjanjikan performa yang lebih baik dari Core i7 generasi sebelumnya. Nah, di sini kami akan mengulas performa dari prosesor tertinggi dari Core i generasi ke-8, yaitu Core i7 8700K. Kode K di prosesor ini kembali menandakan bahwa prosesor ini mengusung unlock multiplier. Intel mengubah dukungan RAM standar untuk Core i generasi ke-8, di mana Core i7 8700K ini menawarkan dukungan resmi untuk DDR4 2666. Sebelumnya, Intel hanya menawarkan dukungan resmi untuk DDR4 2400 saja. Secara keseluruhan, konsumsi daya Core i7 8700K ini terlihat membutuhkan daya yang sedikit lebih besar dari Core i7 sebelumnya. Hal ini cukup wajar, mengingat spesifikasi prosesor ini memang di atas Core i7 pendahulunya, terutama dengan hadirnya 2 core ekstra. Walaupun begitu, perbedaan konsumsi daya itu dibarengi juga dengan peningkatan performa. Nah, Intel memberikan klaim bahwa Core i7 8700K ini adalah prosesor yang bisa menawarkan premium performance di kelasnya. Berdasarkan informasi dari Intel juga, harga prosesor Core i7 8700K ini berada di kisaran $359 atau sebesar Rp5.555.000. Harga itu bisa dikatakan tidak terlalu tinggi, mengingat prosesor dengan 2 core ekstra atau 4 thread ekstra dari Core i sebelumnya, ini memiliki harga awal di kisaran yang sama dengan pendahulunya itu. Itu dia penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Risma Depa. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Intel Core i9 seri 10900K yang menyandang spesifikasi 10 core 20 thread yang memiliki rating kecepatan hingga 5,3 GHz berkat sebuah fitur bernama Thermal Velocity Boost. Hal yang nampak jadi highlight adalah 1. Kecepatan clock speed yang fantastis, up to 5,3 GHz. Kedua, teknologi penunjang clock speed, yakni Intel Turbo Boost maksimal 3,0 dan Thermal Velocity Boost. Ketiga, fabrikasi masih 14 nm, konfigurasi 10 core 20 thread. Dan yang terakhir adalah soket baru, yaitu LGA 1200. Kesimpulan, Intel dan AMD membuat prosesor yang mempunyai kelas yang sama, kurang lebih seperti pabrikan mobil. AMD lebih murah dari Intel, walaupun Intel mempunyai pangsa pasar yang lebih besar. Hal yang tercepat untuk menilai prosesor adalah dari clock speed-nya. Ini dapat dijelaskan dengan sederhana dari operasi yang dapat dihandle per detiknya. Untuk jelasnya, 3.0 GHz dapat menghandle 3 miliar operasi per detik. Tentu saja speed bukanlah satu-satunya spesifikasi. Change, onboard, dan jenis soket adalah faktor definisi yang lain. Ukuran change onboard bervariasi antara 512 KB dan 1 MB.
Biasanya nama soket termasuk jumlah dari pin yang dipunyai prosesor jelasnya. Soket 939 mempunyai 939 pin. Perbedaan performance antara prosesor high-end adalah mereknya, dan low-end prosesor hal ini tidak jauh berbeda lagi. Pada waktu yang bersamaan, faktor harga juga meningkat sangat tajam dengan high-end prosesor berharga sekitar $200 hingga $300 lebih.